Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita untuk bertatap muka kembali pada pembelajaran geografi regional negara berkembang. Kami di sini dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan mengenai negara-negara berkembang di Asia Selatan. Untuk anggota-anggotanya yaitu yang pertama ada Harini Yulianti, yang kedua ada saya Fahmiwan Mukodas, yang ketiga ada Wilda Akmalia, selanjutnya ada Muhammad Ali Rafi dan Vanessa Salsad. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pembahasan ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk pemateri yang pertama, kepadanya dipersilahkan. Gambaran umum Asia Selatan. Asia Selatan adalah sebuah wilayah yang berada di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah lempeng India dan sekitarnya. Wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Asia Selatan terbagi menjadi 8 negara, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Yang selanjutnya ada kondisi fisik Asia Selatan. Nah, secara geografis, batas-batas di Asia Selatan yang pertama itu ada utara berbatasan dengan Asia Tengah. Yang kedua ada barat berbatasan dengan Asia Barat. Yang ketiga selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu timur berbatasan dengan Asia Timur. Nah, secara geologi kawasan ini dianggap sebagai anak benua karena ada lempeng tektonik, yaitu lempeng India yang terpisah dari babak Eurasia lain dan dulunya yaitu benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Bahkan sampai kini lempeng India sedang terus memainkan usaha ke arah utara, sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setelah setiap dasawarsa-nya. Lalu yang selanjutnya ada kondisi sosial Asia Selatan. Masyarakat awal di Asia Selatan bermukim di tepi sungai Gangga di Indus. Peradaban pertamanya muncul di lembah sungai Indus. Ini berada di wilayah Pakistan. Dua kota besar yang di lembah sungai Indus, yaitu sekitar pada tahun 2000 sebelum Masehi adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, masing-masing berpenduduk itu sekitar ada 40.000 jiwa. Yang selanjutnya, nah di sini ada sejarah kebudayaan Asia Selatan. Kebudayaan di kawasan Asia Selatan ini banyak dipengaruhi budaya India, sehingga kawasan ini sering disebut sebagai anak benua India atau Hindia. Suku Sepa merupakan suku yang terdapat di negara Nepal. Suku Sepa mendiami distrik Solukhumbu yang berada di kaki gunung Himalaya, yang berada di ketinggian 3.800 meter dari permukaan laut dan terletak di kaki gunung Himalaya yang membuat kontur distrik Solukhumbu terdiri dari bukit dan pegunungan, serta sering ditemui salju. Nah, selain itu juga, di daerah tersebut itu terkadang bersuhu sampai kurang dari 8 derajat Celcius pada musim dingin. Pada tahun 2011, suku Sherpa yang mendiami wilayah distrik Solukhumbu sekitar 60.000 jiwa. Dalam bahasa Tibet, Sherpa berarti orang-orang timur atau orang-orang barat, menyebutnya Sherpa suku
orang menyebutnya Sherpa, padahal dalam bahasa Tibet adalah Sarwa. Nah, hal ini disebabkan oleh suku tersebut yang mendiami sebelah timur daratan tinggi Tibet. Suku Sherpa ini sering membantu para pendaki Gunung Himalaya, sehingga mereka dikenal sebagai Tenzing Norgay Sherpa dan Amrita Sherpa. Jadi, suku bangsa di kawasan Asia Selatan ini sedikit berbeda dengan kawasan Asia lainnya. Hal ini disebabkan oleh kawasan tersebut yang menjadi lempeng Hindia, yang sebelumnya terpisah dari lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua Asia. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada demografi. Rata-rata pendapatan per kapitanya yaitu rendah, tingkat pendidikannya juga rendah, kekurangan makanan dan tingkat kesehatan juga rendah. Yang kedua itu ada politik. India merupakan negara federasi terbesar di dunia dengan penduduknya paling demokratis. Akan tetapi kemampuan politik India juga rendah. Agama merupakan kekuatan pertama Asia Selatan, Hindu di India, Islam di Pakistan, dan Buddha di Sri Lanka. Fundamentalisme dan nasionalisme. Nah, penduduk Asia Selatan ini mempunyai ciri-ciri yang istimewa yang membedakan mereka dari kawasan Asia lainnya. Bangsa dari kebudayaan yang dominan adalah Indo-Eropa dan Dravida. Para penduduknya juga mempunyai kedekatan yang lebih dengan Eropa dibandingkan dengan wilayah Asia lainnya, kecuali di plato Iran dan Kaukus. Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang terpadat penduduknya di dunia, yakni sekitar 1,6 miliar jiwa tinggal di kawasan ini, di sekitar seperempat dari seluruh penduduk dunia. Kepadatan penduduk di Asia Selatan sebesar 305 jiwa per kilometer persegi, sama dengan 7 kali rata-rata di dunia. Selanjutnya itu ada kondisi ekonomi. Nah, secara umum, perekonomian di negara-negara kawasan Asia Selatan sangat baik dan cenderung semakin berkembang dengan pesat. Kemajuan ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial, budaya, serta penggunaan teknologi. Negara India menjadi yang terdepan dalam kemajuan ekonominya, mulai dari sektor industri maupun sektor-sektor yang lainnya. Nah, untuk saat ini, beberapa negara di kawasan Asia Selatan sudah mulai tanggap dalam menangani masalah perekonomian yang melanda di kawasan tersebut. Walaupun demikian, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan juga tetap rendah, yakni hanya 3,3% pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena faktor pemerintah yang turun dan keterbatasan fiskal. Menurut ahli ekonomi setempat, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut akan meningkat menjadi 7,1% pada tahun 2022. Yang selanjutnya ada kerjasama region Asia Selatan. Berangkat dari konflik-konflik itulah dibutuhkan suatu organisasi regional untuk mewadahi tiap-tiap negara Asia Selatan demi mewujudkan kawasan yang terintegrasi dan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, kesejahteraan rakyatnya, dan perdamaian di tiap-tiap negara. Maka pada tanggal 18 September 1985 dibentuklah the South ASEAN Association for Regional Cooperation atau SAARC. Negara anggota SAARC mengharapkan bahwa dengan terciptanya suatu kawasan perdagangan bebas dapat membantu dan mendorong mereka dalam aspek ekonomi dan lain-lain. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, Bhutan, dan Afghanistan. Adapun tujuan dari organisasi ini yaitu yang pertama untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Lalu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan.
Yang selanjutnya untuk memperkuat kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Lalu untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki target dan tujuan yang sama. Lalu untuk memajukan kerjasama yang aktif dan rasa saling menolong dalam perekonomian, sosial, kebudayaan, dan kajian riset serta teknologi. Lalu untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara Asia Selatan. Next slide. Rencana ngumpul sama nama yang mula. Bisa boleh. Yang selanjutnya Nah, yang selanjutnya ada flora fauna di Asia Selatan. Yang pertama itu ada fauna. Di Asia Barat Daya dan Asia Selatan, unta dan keledai itu banyak digunakan untuk pengangkutan di samping kuda dan sapi. Ratusan jenis hewan, piaraan, dan lain digunakan sebagai bahan makanan. Lalu floranya di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara banyak terdapat hutan hujan tropis. Tumbuhan di wilayah ini mencakup meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri satu yang telah memaparkan materi dari regional Asia Selatan. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai negara-negara di Asia Selatan. Nah, untuk pemateri yang selanjutnya, kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Next slide. Untuk negara yang pertama di Asia Selatan ini ada Afghanistan. Untuk letak astronomis dari negara Afghanistan ini berada di antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 39 derajat lintang utara dan 60 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Negara Afghanistan ini berbatasan dengan Pakistan dan Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Cina atau Tiongkok. Ibu kota negara Afghanistan ini bernama Kabul dengan luas wilayah negaranya itu sebesar 625.230,79, sedangkan meningkat menjadi 329 pada tahun 2004, jumlahnya bertambah menjadi 397 distrik, dan sampai pada bulan Juni 2005 menjadi 398 yang dibagi dari 34 buah provinsi. Next. Kondisi fisik di Afghanistan. Secara geografis, Afghanistan ini bisa termasuk sebagai wilayah Asia Tengah dengan kondisi topografis dan iklim yang terdapat di Afghanistan tidak jauh berbeda dengan negara yang ada di kawasan Asia Tengah, yaitu berupa pegunungan tinggi yang tertutupi salju, dengan titik tertinggi di Afghanistan adalah Noshak yang memiliki ketinggian 7.485 meter, serta kondisi iklim kontinental yang panas saat musim panas dan menjadi hangat dingin ketika musim dingin tiba. Sebagian besar negara Afghanistan ini berupa daratan kering akibat hujan yang sangat jarang turun. Bahkan lembah sungai Sistan menjadi salah satu kawasan terkering di dunia dan negara Afghanistan sering dilanda gempa bumi setiap tahunnya. Nah, kekayaan alam di Afghanistan ini sangat melimpah walaupun pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Sumber daya alam tersebut berupa hasil tambang seperti batu bara, biji, besi, emas, tembaga, uranium, minyak bumi, belerang, timah, marmer, gas, hingga batu mulia, dan komoditas lain seperti gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, kol, dan kulit domba. Next slide. Berikut ada makna dari bendera Afghanistan. Dari bendera Afghanistan itu terdiri dari 3 garis vertikal seukuran berwarna hitam yang berada di sisi tiang
merah, dan hijau, dan lambang negara berwarna putih di bagian tengah. Lambang negara yang berada di tengah bendera menggambarkan masjid dengan mimbar dan mihrab yang merupakan tempat imam sholat dengan menghadap kiblat, serta dua bendera di sisi kanan kiri masjid. Kemudian di bawah masjid terdapat tulisan tahun 1298 yang merupakan tahun kemerdekaan Afghanistan dari Inggris dalam tahun Hijriah 1919 Masehi. Untayan gandum yang berada di sisi kiri dan kanan bagian atas masjid terdapat dua kalimat syahadat, yang di bawahnya terdapat kalimat takbir atau Allahu Akbar. Dan di bagian bawah lambang terdapat gulungan bertuliskan Afghanistan dalam bahasa aksara Arab. Warna hitam dalam bendera ini melambangkan tentang kelamnya masa lalu negara, dan warna merah melambangkan darah perjuangan dalam mendapatkan kemerdekaan, dan warna hijau memiliki banyak arti seiring dengan perkembangan bendera, yaitu harapan untuk masa depan dan agrikultural atau Islam. Next. Kemudian demografi dari Afghanistan. Jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 38.928.346 yang mencakup sekitar 3 juta warga Afghanistan yang hidup sebagai pengungsi di Pakistan dan Irak. Afghanistan sampai saat ini yaitu terkait yang terjadi baik dari pendudukan oleh Uni Soviet, perang saudara, dan konflik antara Afghanistan dengan Taliban yang tidak kunjung membaik. Next. Kemudian ada kondisi sosial Afghanistan. Mayoritas penduduk di negara Afghanistan ini sebagian etnisnya tuh Pashtun atau orang-orang suku Pashtun sebesar 42% yang terpusat di bagian timur dan selatan dan berbicara menggunakan bahasa daerahnya yang dikenal sebagai bahasa Pashtun atau Pashto. Tajik sebesar 27% berpusat di bagian utara dan Kabul, Hazara 9% berpusat di Afghanistan bagian tengah, termasuk Bamiyan, Uzbek 9%, Aimak 4%, Turkmen 3%, Baluchi 2%, dan sisanya Mensius, Warki, dan Kiriz sebesar 4%. Terdapat dua bahasa resmi di Afghanistan, yaitu Persia Afghani yang sering disebut dari sebesar 50% dan Pashtun sebesar 35%. Kemudian ada beberapa bahasa lainnya seperti bahasa-bahasa Turki, yaitu Uzbek dan Turkmenistan yang digunakan oleh 11% rakyat dan 30 bahasa kecil lainnya. Dan menurut agama orang Afghanistan, kebanyakan beragama Muslim Sunni sekitar 80%, Muslim Syiah 19%, dan agama lainnya. Next. Kemudian ada kondisi ekonomi dari Afghanistan. Perekonomian negara Afghanistan ini sangat jauh berkembang jika dibandingkan dengan negara-negara yang berada di sekitarnya. Negara ini hanya mengandalkan sektor kerajinan serta industri ringan sebagai sumber pendapatan utama. Bahkan pendapatan domestik bruto hanya sekitar 69,51 miliar US dollar dan pendapatan per kapitanya itu sebesar 1.900 US dollar. Negara Afghanistan termasuk negara termiskin di dunia karena negara ini juga hanya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan dengan sistem tradisional. Perekonomian negara Afghanistan ini semakin melemah di tahun 2014 akibat penarikan 100.000 pasukan keamanan asing, sehingga banyak penduduk yang tidak memiliki rumah, air bersih, listrik, perawat medis, hingga pekerjaan. Sejak pemerintahan peralihan Afghanistan berdiri, berbagai macam cara sudah dilakukan guna membangkitkan pembangunan perekonomian domestik dengan cara memanfaatkan bantuan internasional guna menciptakan pembangunan infrastruktur demi kepentingan rakyat seperti transportasi, irigasi, dan juga energi. Kemudian politik atau pemerintahan di negara Afghanistan. Setelah turunnya pemerintahan oleh Taliban, pemerintahan politik sementara Afghanistan telah didirikan dengan diketuai oleh Presiden Hamid Karzai, yang kebanyakan anggotanya berasal dari Aliansi Utara dan campuran dari daerah kelompok etnis lainnya yang terbentuk dari pemerintahan transisi oleh Loy. Next. Selanjutnya ada flora dan fauna di Afghanistan. Flora di negara Afghanistan ini hanya sekitar 3% dari daratan Afghanistan
yang tertutup hutan. Daerah pegunungan, kecuali puncak-puncaknya, banyak ditumbuhi pohon cedar dan cemara. Afghanistan bagi para pemburu binatang liar. Afghanistan ini merupakan semacam surga gitu. Di negara ini juga banyak terdapat gazelle, beruang, serigala, hina, macan tutul, ayam hutan, dan belibis. Di lembah-lembah yang masih terisolasi di antara gunung-gunung, hidup berbagai binatang liar seperti serigala, rubah, macan tutul, beruang, ibex, hina, anjing liar, kucing liar, dan macam Mongolia. Sedangkan di tanah tinggi masih hidup kambing dan domba gunung. Next. Nah, berikut HDI dari negara Afghanistan. Berdasarkan HDI tersebut, negara Afghanistan ini termasuk ke dalam negara berkembang. Sekian pemaparan dari negara Afghanistan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada materi dari negara Afghanistan. Untuk selanjutnya yaitu negara Bangladesh yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Negara Bangladesh memiliki kondisi fisik. Republik Rakyat Bangladesh merupakan negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, dan Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh berada pada 26 derajat 38 Bangladesh berada pada 26 derajat sampai 20 derajat lintang utara dan 92 derajat 40 menit 80 derajat 2 menit bujur timur. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik Benggala. Secara geografis, negara ini berada di delta Gangga Brahmaputra yang subur. Bangladesh mengalami banjir, muson, dan siklon tahunan. Iklim Bangladesh bersifat tropis, dengan musim dingin yang sejuk dari Oktober hingga Maret, serta musim panas yang panas dan kering dari Maret hingga Juni. Musim hujan yang hangat dan lembab berlangsung dari Juni sampai Oktober dan sebagai pemasok sebagian besar curah hujan di sana. Bencana alam seperti banjir, siklon tropis, dan badai tornado hampir terjadi setiap tahun dan diperburuk oleh pengaruh dari deforestasi, degradasi tanah, dan erosi. Sebagian besar garis pantai terdiri dari hutan berawa yang dinamakan Sundarbans, yaitu sebuah hutan di bakau terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna, di antaranya bunga lili ari, harimau benggala, dan kucing kampung. Ya, next. Mana bendera dari negara Bangladesh? Bendera Bangladesh ini memiliki warna latar belakang hijau dengan lingkaran merah di bagian tengahnya. Jika dilihat sekilas, ini mirip sekali dengan yaitu bendera Jepang, tetapi hanya berbeda latar belakang saja. Warna hijau menyimbolkan kemakmuran, walaupun warna hijau juga bisa dinakmai sebagai agama Islam selaku agama mayoritas rakyat Bangladesh. Kemudian, lingkaran menyimbolkan matahari terbit dan harapan, sementara warna merah di lingkaran yang sama menyimbolkan darah para pejuang kemerdekaan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu letak astronomisnya. Secara astronomis, Bangladesh berada di antara 21,69 lintang utara sampai 26,64 lintang utara.
dan di antara 87,9 derajat bujur timur sampai dengan 92,46 derajat bujur timur. Dengan beribu kota Dhaka yang berbatasan dengan India di bagian utara, timur, dan barat, bagian tenggara berbatasan dengan negara Myanmar, dan bagian selatan berbatasan dengan Teluk Benggala. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 148.456 km kuadrat dengan pembagian wilayah menjadi 7 wilayah, yaitu wilayah Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Sylhet, dan di 6 distrik yang ada di Bangladesh. Next. Demografi negara Bangladesh. Bangladesh 12 jumlah penduduk negara Bangladesh pada tahun 189.383 jiwa, yang angka persentase pertumbuhannya dari tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 1,01%. Kepadatan penduduk Bangladesh sangatlah tinggi, yaitu sekitar 1099,3 per kilometer. Dengan pertumbuhan penduduk yang menjadi paling tinggi di dunia terjadi pada tahun 1960-an sampai 1970. Kemudian dilakukan pengendalian penduduk sehingga pada tahun 1980-an pertumbuhan penduduk mulai melambat. Penduduk Bangladesh relatif muda, dengan 60% dari jumlah penduduk merupakan kelompok berusia 0 sampai 25 tahun. Sementara jumlah kelompok berusia 65 tahun ke atas hanya 3% saja, dengan angka harapan hidup penduduk mencapai 63 tahun. Ya, next. Kondisi sosial negara Bangladesh. Kelompok etnis mayoritas di negara Bangladesh adalah suku Bengali sebesar 98% dari populasi yang ada. Sisanya merupakan imigran dari dan kelompok suku asli. Terdapat 13 kelompok suku yang tinggal di Chittagong Hill, Pradesh. Dengan yang terbanyak adalah suku Chakma, dan suku terbanyak di luarnya itu terdapat suku Santal dan Garo atau Asyik. Kaibarita, Meitei, Munda, Oraon, dan Zomi. Dikarenakan memiliki suku yang banyak sejak lahir, negara Bangladesh ini memiliki kawasan yang ketegangan antar etnis sering terjadi. Untuk bahasa resmi dan yang paling banyak digunakan adalah bahasa Bengali atau Bangla, yaitu sebuah bahasa Indo-Arya yang berasal dari bahasa Sanskerta yang ditulis dengan menggunakan aksaranya sendiri. Kemudian bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa antar kelas menengah ke atas dan di pendidikan tinggi. Namun, sejak keputusan yang diambil oleh Presiden pada tahun 1987, bahasa Bengali digunakan pada semua korespondensi resmi kecuali korespondensi asing. Penduduk negara Bangladesh memiliki 2 agama utama, yaitu agama Islam sebesar 89,7% dan Hindu sebesar 9,2%. Aliran Islam yang paling banyak dianut oleh warga negara Bangladesh yaitu adalah Islam Syiah, Ahmadiyah, dan Sufi. Sehingga negara Bangladesh merupakan negara muslim terbesar keempat setelah Indonesia. Pakistan dan India mayoritas kelompok Baihari menganut aliran Islam Syiah, dan terdapat juga kelompok agama lain seperti Buddha, Mazhab Theravada 0,7%, Katolik Roma 0,3%, dan animisme sebesar 0,1%. Ya, next.
Selanjutnya, kondisi ekonomi negara Bangladesh. Negara Bangladesh merupakan negara berkembang yang masih banyak melakukan perkembangan dan meningkatkan perekonomian negara. Tercatat, PDB Bangladesh pada tahun 2019, angka pendapatan domestik bruto atau PDB-nya sebesar 1.288 US dollar. Dengan tingkat pertumbuhan PDB mencapai 8,2%. Sekitar 2/3 penduduk Bangladesh bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi mengadakan juga kegiatan ekspornya yang berasal dari industri garmen sebagai sumber pendapatan utama. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Bangladesh yaitu mengantisipasinya kehilangan nilai ekspor sebesar 2,7 miliar US dollar setiap tahun, yang disebabkan adanya persaingan produk dengan negara lain pada pasar global. Next, politik dan atau pemerintahan negara Bangladesh. Negara ini merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan kepala negaranya yaitu presiden dan kedudukannya hanya untuk menghadiri upacara-upacara kenegaraan, sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang terbatas. Kekuasaan presiden akan terus bertambah selama masa jabatan pemerintahan pemelihara. Sedangkan Perdana Menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh presiden yang harus menjadi anggota parlemen dan mendapat kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Dua partai utama di Bangladesh yaitu Partai Nasionalis Bangladesh atau PNB dan Liga Awami yang keduanya bersekutu dengan partai lainnya. Next. Untuk flora dan fauna di negara Bangladesh, yaitu adapun flora di negara Bangladesh yaitu adalah mawar, bunga matahari dan marigold. Sedangkan fauna yaitu harimau bengal dan macan tutul. Next. Ya, Human Dev ini merupakan HDI-nya. Yang next. Ya. Untuk selanjutnya yaitu materi untuk negara Pakistan. Kepada pemateri untuk negara Pakistan, saya persilahkan. Yang selanjutnya itu ada negara Pakistan ya, di mana letak negara Pakistan itu sendiri itu berada di 20 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan dan 60 derajat bujur timur, 75 bujur timur. Nah, perbatasan negara ini juga wilayah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Iran, India di sebelah timurnya dan Cina di sebelah utara, dan sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Oman. Nah, beribu kota di Islamabad itu memiliki luas sekitar 793,94 km persegi. Nah, negara Pakistan itu terdiri dari 16 dari 6 provinsi dan menguasai 2 wilayah di Kashmir yaitu Baltistan dan Azad Kashmir. Terus yang selanjutnya itu ada makna bendera dari negara Pakistan, di mana negara bendera Pakistan itu menampilkan warna yang berlatar belakang putih yang menyimbolkan suatu keberagaman rakyat Pakistan, dan warna hijau melambangkan kemakmuran yang tersusun secara vertikal. Dan dengan adanya simbol bulan tersebut itu bulan sabit tersebut itu menyimbolkan suatu kemajuan di suatu kemajuan di negara tersebut, dan logo bintang itu menyimbolkan pengetahuan. Terus warna-warna yang digunakan lebih itu menonjolkan simbolis Islam yang mana menggambarkan rakyatnya yang sebagian besar beragama Islam atau mayoritas Muslim.
Nah, untuk kondisi fisik negara Pakistan itu yaitu wilayahnya itu terbagi 5 bagian utama, yaitu di antaranya ada dataran tinggi di utara, barat, dan dataran Sind serta Platon dan gurun Thar. Nah, dataran tinggi di utara atau barat itu merupakan bentang alam yang merupakan suatu pegunungan di mana salah satu puncaknya yang tertinggi di dunia itu terletak di Gunung Godwin atau Austen dengan tinggi itu sekitar 8.611 mdpl, yang beberapa pegunungan itu juga menghubungkan Pakistan dengan Afghanistan. Nah, terus dataran Sikh dan Punjab yang merupakan dataran di sebelah timur. Dataran ini juga termasuk kepada wilayah yang dikelilingi oleh beberapa sungai seperti Sungai Idrus, Sungai Induk, dan beberapa sungai lainnya yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada Plateau Balkistan, yang terletak di bagian barat daya yang memiliki ciri tanahnya itu kering dan miskinnya tumbuhan. Nah, yang terakhir itu ada Gurun Thar yang terletak di bagian tenggara yang berbatasan langsung dengan negara India. Nah, pada daerah Sungai Idrus itu telah dialiri dan irigasi dan sangat cocok untuk daerah pertanian. Adapun demografi di negara Pakistan itu memiliki jumlah penduduk per tahunnya itu berjumlah 233.566 jiwa dengan presentasi pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 ke 2020 itu sebesar 2,07%. Nah, di mana angka kelahiran bayi di Pakistan itu mencapai 27,4 bayi per 1.000 penduduk berdasarkan data tahun pada 2020. Nah, salah satu cara dalam menekan angka pertumbuhan penduduk pemerintah itu menggalakkan suatu program edukasi, yaitu perempuan itu memiliki program keluarga berencana dengan suatu target penurunan populasi sebesar 1,2% pada tahun 2025 yang akan mendatang. Kondisi sosial di negara Pakistan itu mayoritas di negara tersebut itu memeluk agama Muslim dengan 96,4%, dan agama lainnya itu hanya 6,3%. Nah, bahasa resmi yang digunakan oleh Pakistan itu yaitu bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Terus Pakistan itu memiliki beberapa kota besar seperti diantaranya ada Islamabad yang terkenal sebagai ibu kota Pakistan. Lalu ada Rawalpindi yang merupakan bekas ibu kota Pakistan yang sementara itu ibu kota yang baru tengah dibangun. Nah, terus kota terbesar selanjutnya itu ada Karachi atau merupakan kota yang relatif muda yang dibangun pada abad 11 ketika benteng di sana untuk melindungi suatu perdagangan laut, bahkan hingga kini pun kota Karachi itu merupakan suatu pelabuhan laut Pakistan yang satu-satunya dan juga merupakan tetangga Afghanistan yang menjadi ibu kota Pakistan sekitar antara tahun 1947 sampai 1959. Kondisi ekonomi di negara Pakistan itu mayoritasnya itu mengandalkan dalam bidang seperti tekstil dan pakaian, dan selain itu juga bidang lain itu seperti pengelolaan industri makanan, farmasi, serta bahan-bahan konstruksi dan beberapa produksi kertas dan pupuk. Angka pendapatan per kapita penduduknya itu sebesar 5.400 per tahun di tahun 2017 dengan angka pendapatan bruto atau PDB sebesar 1.661 triliun US dollar.
Nah, selain itu juga Pakistan itu mampu berkembang dalam suatu bidang pertanian yang beragam seperti peternakan, sayur-sayur, kapas, gandum, dan lain sebagainya. Terus pertumbuhan 17 penduduk yang tinggal yang tinggi di setiap tahunnya itu di negara itu mengakibatkan adanya suatu permasalahan di lapangan pekerjaan. Namun pemerintahannya itu berusaha mengembangkan suatu industri kecil dalam perluasan lapangan pekerjaan seperti berdasarkan APBN pada tahun 2019 di mana alokasi anggaran ya untuk suatu pendidikan dan kesehatan itu masih di bawah target MDGs saat itu, dan keseluruhan dana yang dialokasikan itu untuk pendidikan hanya 0,7% dan diperuntukkan untuk kesehatan. Nah, salah satunya itu suatu keberhasilan Pakistan dalam Universal Primary Education pada rasio anak-anak yaitu menepati posisi ke 177 dari 134 negara dan memiliki 34-40% anak-anak usia sekolah tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada politik atau pemerintahan. Nah, di mana negara Pakistan itu merupakan suatu negara jajahan negara Inggris yang merdeka pada tahun sekitar 1947. Nah, yang dimana sistem pemerintahnya itu berbentuk suatu republik federal atau parlementer dengan kepala negaranya itu merupakan seorang presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh suatu lembaga pemilihan presiden dengan masa jabatan sekitar 5 tahun dalam satu periode. Nah, untuk iklim di negara Pakistan yaitu negara Pakistan itu berada kan di daratan utara dan suhunya itu tropis yang terkenal dengan suhu iklim ekstrimnya yang bisa disebut tropis of Cancer. Nah, topografi yang didominasi oleh suatu pegunungan yang tinggi itu menyebabkan iklim di negara Pakistan disebut dengan iklim benua, di mana suhu Pakistan itu bisa mencapai suhu ekstrimnya yang dapat dirasakan pada saat musim panas di bulan Juni, yaitu sekitar 38-47 derajat Celcius, dan sedangkan pada musim dingin itu bisa mencapai 4 derajat Celcius. Next. Nah, flora dan fauna yang terdapat di negara Pakistan. Nah, flora di negara Pakistan itu perbedaan kontur tanah dan iklim itu di Pakistan itu dapat negara ini flora dan fauna di sepanjang negaranya. Nah, pepohonan di hutan di Pakistan itu di bagian itu banyak didominasi oleh suatu pohon berdaun jarum khas pegunungan tinggi, pohon khas kaki pegunungan seperti cemara, eru, dan cedar. Nah, terus fauna di negara Pakistan itu mencerminkan keberagaman iklim di sana, di mana di negara Pakistan itu terdapat setidaknya 668 spesies burung seperti jenis-jenis burung non lazim seperti gagak, elang, kejawali, burung gereja, dan lain sebagainya. Dan dataran di selatan Pakistan itu ialah rumah bagi suatu masalah seperti luwak, kelinci, serigala, asiatik, pangolin India, kucing, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk HDI atau Human Development Index di negara Pakistan itu bisa dilihat termasuk kepada negara berkembang. Ya, terima kasih kepada pemateri dari negara Pakistan.
Untuk selanjutnya yaitu untuk materi negara Sri Lanka. Kepada pemateri untuk negara ini kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan negara dari Sri Lanka. Adapun letak astronomis dari Sri Lanka ini beribu kota di Colombo. Nah, nama lengkapnya yaitu Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka yang diresmikan pada tahun 1972. Adapun letak astronomi Sri Lanka ini berada di 5 sampai dengan 10 derajat lintang utara dan 79 sampai dengan 82 derajat bujur timur. Adapun batas negaranya yaitu di sebelah barat daya dengan Maladewa, berbatasan dengan laut dengan India, sebelah selatannya berbatasan dengan Devgan, Samudera Hindia. Pembagian wilayah administrasi Sri Lanka ini terbagi atas 9 provinsi. Nah, adapun dari makna bendera dari Sri Lanka ini, sebagian besar bendera Sri Lanka ini memiliki warna dasar kuning. Beberapa simbol terinspirasi dari legenda kalau Sri Lanka, seperti gambar singa yang ada di tengah bendera. Daun bodi menyimpulkan agama Buddha. Warna hijau dan jingga secara berturut-turut menyimbolkan agama Islam dan Hindu, dua agama minoritas Sri Lanka. Yang selanjutnya yaitu kondisi fisik dari Sri Lanka. Nah, Sri Lanka merupakan sebuah pulau di Lautan Hindia di lepas pantai selatan Sri Lanka. Terletak pada 5 derajat 55 menit sampai dengan 9 derajat 50 menit lintang utara dan 79 derajat 42 menit sampai dengan 81 derajat 53 menit bujur timur. Nah, Sri Lanka ini merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lebih dari 3/4 wilayah di negara ini berada pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka ini terdiri atas 4 bagian wilayah, yakni wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur, wilayah barat. Sumber daya alam yang paling utama di negara ini adalah grafit. Nah, sampai saat ini Sri Lanka ini merupakan penghasil grafit terbesar di dunia. Grafit negara ini juga terkenal memiliki kualitas yang sangat tinggi. Adapun sumber daya alam yang lainnya yaitu terdiri atas biji besi, batu mulia, sehingga sumber-sumber daya ini banyak ditemui di wilayah bagian tengah. Selain itu, daerah ini juga memiliki sumber daya berupa kaolin, yakni bahan pembuat porselen, bahan pembuat genteng, ubin, barang pecah belah, dan batu bata, pasir kuarsa, dan batu gamping, dan batu kapur. Nah, Sri Lanka ini terkenal dengan batu mulia yang ditemukan di daerah barat daya, batu safir, batu rubi, batu bulan, batu topas, dan batu mata kucing. Endapan grafit besar terdapat di barat daya yang merupakan ekspor utama Sri Lanka. Sementara pasir pantainya menghasilkan ilmenit, yaitu bahan baku logam, titanium, dan monazit yang digunakan dalam menghasilkan energi nuklir. Adapun dari demografi Sri Lanka ini yaitu 20 luas wilayah Sri Lanka terbesar 65.610 km persegi dengan jumlah penduduk 22.409.381 jiwa pada tahun 2017 dengan pertambahan penduduknya yaitu 0,8% per tahun 2017. Angka kelahiran bayi per 1000 penduduknya adalah 15,2 bayi. Sri Lanka merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-58 di dunia. Adapun dari kondisi sosial Sri Lanka ini dikenal dengan nama Ceylon, yaitu sebelum memiliki nama resminya sekarang. Mayoritas penduduk berasal dari etnis Sinhala, sekitar 74,5%
9,9%, Tamili Sri Lanka 11,2%, dan Mori Sri Lanka 9,2%. Nah, adapun bahasa resmi Sri Lanka ini memiliki dua bahasa, yaitu Sinhala dan Tamili. Adapun dari permasalahan dan konflik yang sering terjadi antara etnis-etnis yang ada, yaitu penganut agama terbesar dan resminya adalah Buddhis, Buddha, madhabnya Theravada 70,2%, serta beberapa agama seperti Hindu 12,6%, Islam 9,7%, Katolik Roma 6,1%, Kristen 1,3%, dan beberapa agama lain berdasarkan pada tahun 2012. Agama-agama terbesar adalah Buddha 70% dan Hindu 15%, sekitar 7% dari populasinya beragama Kristen, 6% Katolik, dan 1% Protestan. Minoritas yang lebih kecil adalah Muslim, yaitu 7%. Adapun dari kondisi ekonominya, yaitu pendapatan per kapitanya, yaitu 260,6 miliar US dollar pada tahun 2016. Adapun sektor industri yang menyumbangkan setidaknya 30% dengan total pendapatan domestik bruto pada tahun 2016 sebesar 12,30 US dollar. Industri-industri yang sangat menopang perekonomian Sri Lanka seperti industri pengolahan komoditi pertanian, yaitu teh, kopi, kelapa, tembakau, telekomunikasi, asuransi, konstruksi, pengolahan, dan jasa teknologi. Selain itu, ada pula sektor pertanian yang menopang sektor ketahanan pangan seperti sayur-sayuran, peternakan, dan perikanan. Politik dan pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang ada di Sri Lanka adalah sistem pemerintahan republik presidensial dengan kepala negaranya adalah presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Adapun dari pembagian ibu kotanya terbagi menjadi ibu kota komersial dan ibu kota administratif. Ibu kota komersial terletak di kota Colombo dan ibu kota administratif terletak di Sri Zawardhanapur Kotte. Yang selanjutnya yaitu iklim. Nah, adapun dari iklim Sri Lanka ini sangat dipengaruhi oleh letaknya di Lautan Hindia. Suhunya dengan rata-rata yaitu 25 derajat Celcius, tetapi di daerah perbukitan yang tinggi suhu akan mirip dengan musim semi. Curah hujan beragam dari 64 cm di suatu tempat sampai 640 cm di tempat yang lainnya dalam 1 tahun. Hujan hanya turun selama bulan-bulan hujan musim panas dan musim dingin. Tetapi musim dingin hanya mempengaruhi separuh wilayah Sri Lanka. Adapun dari flora dan faunanya, yaitu separuh dari wilayah negara ini berupa hutan lebat, padang rumput, dan gurun. Namun dampak adanya pembabatan hutan secara liar telah menyebabkan kawasan hutan di negara ini menjadi rusak. Kerusakan ini telah menyebabkan susutnya jumlah vegetasi. Jenis fauna sangat menonjol di negara ini adalah gajah. Saat ini populasi gajah ini telah banyak susut. Diperkirakan jumlahnya hanya tinggal ratusan ekor di seluruh negara. Jenis-jenis fauna lain terdiri atas rusa, macan tutul, kera, monyet, serigala, dan banteng. Yang selanjutnya yaitu Human Development Index dari negara Sri Lanka. Dilihat dari HDI-nya, yaitu Sri Lanka ini termasuk ke dalam negara berkembang. Dikembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri dari negara Sri Lanka. Untuk selanjutnya yaitu materi untuk Republik Maladewa. Kepada pemateri Republik Maladewa kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada Republik Maladewa. Republik Maladewa ini beribu kota di Male dengan letak astronomisnya itu 3 derajat sampai 15 derajat lintang utara sampai 73 derajat lintang timur. Bentuk pemerintahan dari Republik Maladewa ini yaitu presidensial. Kemudian luas wilayah 298 km persegi merupakan daratan. Dan jumlah penduduknya itu 533.941 jiwa pada tahun 2019. Kemudian ideologi yang dianut Republik Maladewa ini yaitu Islam Sunni 100%.
Kemudian etnisnya itu DIP atau keturunan India Selatan, Sinhala, dan Arab. Next. Selanjutnya itu ada makna bendera dari Republik Maladewa. Bendera dari Republik Maladewa ini berwarna merah di bagian belakang dan di depannya warna hijau yang di tengahnya terdapat lambang bulan sabit. Warna merah untuk bendera Maladewa ini memiliki makna darah perjuangan dan warna hijau bulan sabit memiliki makna kemakmuran dan perdamaian. Selain itu, dari aspek kultural, warna hijau dan bulan sabit juga menyimbolkan agama Islam, yang juga merupakan agama mayoritas rakyat Maladewa. Nama Maladewa mungkin berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Mala, yang artinya untayan atau kalungan, dan Vipa atau pulau, atau Mala Divaina, untayan pulau-pulau. Dalam bahasa Sinhala, orang Maladewa disebut Divelin. Istilah Dip atau Dip dalam bahasa Dievi kuno terkait dengan istilah Sanskerta Diviona yang artinya pulau, dan Dives yang berarti orang pulau, seperti halnya Maldivian. Selama masa kolonial Belanda, orang-orang Belanda menyebutnya dengan Maldives Island dalam catatan mereka, sedangkan Maldives Island adalah versi untuk lidah orang Inggris yang kemudian menjadi nama umum yang sering dipakai yaitu Maldives. Next. Kemudian letak astronomis dari Maladewa ini berada di antara 3 derajat sampai 15 derajat lintang utara sampai 73 derajat lintang timur, dengan batas wilayahnya di sebelah selatan barat daya dengan India dan sebelah barat daya Sri Lanka. Kepulauan Maladewa atau lebih dikenal dengan Maldives ini secara geografis termasuk sebagai negara yang berada di benua Asia atau Asia Selatan. Republik Maladewa merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kepulauan atau pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Selanjutnya ada kondisi fisik dari Maladewa. Maladewa ini terletak di lautan India, barat daya Sri Lanka pada 7 derajat 6 detik sampai 0 derajat 42 detik lintang selatan, dan 72 derajat 31 detik sampai 73 derajat 44 detik bujur timur. Maladewa merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kepulauan atol di Samudra Hindia, di mana jumlah kepulauan negara ini adalah sebanyak 2.000 pulau karang kecil yang terletak di sebelah selatan daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota. Ibu kota negara Maladewa ini terletak di Male. Pulau-pulau ini dihuni berjumlah 215 buah, terlentang sepanjang 885 km dari utara ke selatan. Di antara pulau tersebut tidak ada yang lebih dari 13 km persegi dan seluruh kepulauannya hanya 298 km persegi. Letak topografis Maladewa terdiri dari 1.190 pulau karang yang membentuk 26 gugus atol di bawah 28 administratif. Sebanyak 186 pulau dihuni, 80 pulau diantaranya adalah lokasi resort. Cuaca di Maladewa ini dipengaruhi oleh benua India di utara. Adanya daratan India menyebabkan perbedaan pemanasan tanah dan air. Ilmuwan juga mendapati faktor lain dalam pembentukan musim hujan, itu Himalaya, yang menghalangi aliran udara di utara. Iklim Maladewa dipengaruhi oleh angin musim yang membawa curah hujan yang lebat. Pada umumnya cuaca di Maladewa ini hangat dan lembab sepanjang tahun. Next. Demografis dari Maladewa ini adalah sebuah negara yang memiliki tingkat angka kelahiran tertinggi di dunia. Bahkan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Maladewa sudah melebihi batas populasi wajar. Maladewa merupakan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia, yaitu hanya sekitar 392.473 jiwa pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 berjumlah 533.941 jiwa menurut data dari Biro Statistik Nasional Maladewa. Sedangkan luas wilayah Maladewa adalah sebesar 298 km persegi. Dengan luas wilayah ini, Maladewa juga merupakan negara dengan luas wilayah terkecil di benua Asia.
Sunni adalah agama resmi negara Maladewa. Dahulunya Maladewa merupakan negara Buddha, namun sekarang abad ke-12 Maladewa telah meresmikan agama nasionalnya sebagai agama Islam Sunni di bawah Konstitusi 1997. Kebebasan beragama dengan sangat terbatas, hanya agama Islam yang diterima di 24 masyarakat pada umumnya. Akibatnya Islam menjadi agama yang sangat mendominasi dan mencapai 98,4% dari keseluruhan jumlah penduduk Maladewa pada tahun 2010. Next. Berikut ada kondisi sosial dari Maladewa. Mayoritas penduduk Maladewa ini adalah pemeluk agama Islam, dan agama Islam merupakan resmi negara yang memiliki nama lengkap Republik Maladewa ini. Divisi yang merupakan bahasa resmi dari Maladewa ini juga digunakan untuk menyebut penduduk Maladewa. 3 etnis utama di negara ini adalah etnis India Selatan, etnis Sinhales, dan etnis Arab. Nama Maldives berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Mala atau Untayan Maldiva. Jika disambungkan menjadi Untayan pulau-pulau. Sebagian besar penduduk Maladewa termasuk kelompok etnis Sinhala, keturunan agama pendatang dari Sri Lanka, sedangkan yang lain termasuk kelompok etnis Dravida, Arab, dan Negro. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Divisi yang masih berkerabat dengan bahasa Sinhala, bahasa resmi Sri Lanka. Hampir seluruh penduduk menganut agama Islam. Next. Kemudian kondisi ekonomi di Maladewa ini, sektor pariwisata dan sektor perikanan, terutama ikan tuna, merupakan tulang punggung perekonomian Maladewa. Negara yang menggunakan mata uang rupiah ini memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 6.901 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 19.200 US dollar. Selain sektor pariwisata dan perikanan, industri-industri yang penting bagi perekonomian Maladewa diantaranya adalah perkapalan, pengolahan kelapa, anyaman tikar, tali, kerajinan tangan, penambangan karang, dan pasir. Selain sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Maladewa, kegiatan ekspor ikan tuna juga menjadi salah satu pendapatan penting negara ini. Sebanyak 90% dari total penduduk perikanan yang diekspor oleh Maladewa merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan, dan tuna kaleng. Next. Pendidikan di Maladewa. Secara tradisional, anak-anak berusia 3 tahun ke atas di Maladewa dididik di sekolah tradisional yang dikenal sebagai Edhurk. Umumnya menggunakan satu ruangan besar atau tempat berlindung dari pohon. Anak-anak belajar berhitung sederhana di Vehi dan beberapa bahasa Arab, dan berlatih mengaji. Next. Kemudian politik di Maladewa. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Maladewa adalah sistem pemerintahan republik presidensial yang kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah presiden. Dalam sejarahnya, 27 Maladewa merupakan negara kesultanan sejak tahun abad ke-12 dan menjadi wilayah protektorat Inggris pada tahun 1887 hingga kemerdekaannya pada tahun 1965. Di hubungan luar negeri, Maladewa adalah negara anggota PBB dan juga anggota lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Next. Kemudian flora dan fauna yang ada di Maladewa. Flora di Maladewa ini seperti pohon kelapa, sukun, pisang raja, pepaya, mangga, dan beringin tumbuh subur. Kemudian sedangkan fauna yang ada di Maladewa ini yaitu berupa tikus, kelinci, dan rubah terbang yang merupakan salah satu-satunya mamalia asli. Kemudian burung termasuk bebek, bitterns, gagak, kurlew, snips, dan berbagai burung laut. Dan masih banyak lagi. Next. Berikut adalah Human Development Index dari negara Maladewa. Berdasarkan HDI tersebut, negara Maladewa ini termasuk negara berkembang. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri dari Maladewa. Untuk selanjutnya yaitu negara Nepal. Negara Nepal ini beribu kotakan yaitu di kota Kathmandu dengan letak astronomis 26 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 80 derajat bujur timur sampai 89 derajat bujur timur. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik Federal Parlementer dengan luas wilayah 147.181 km dan jumlah penduduk
533.941 jiwa pada tahun 2019 dengan agama Hindu 81,3%, dengan etnis Chetri, Brahmana Hill, Magar, Taru, dan next. Makna bendera dari negara Nepal. Bendera negara ini memiliki ciri khas yang unik dibandingkan negara-negara lain yang sudah sering dilihat. Bendera Nepal ini memiliki bentuk segitiga ganda tersusun secara vertikal dengan posisi memiliki dua lapisan warna, yaitu warna merah dan dengan lambangnya dan warna biru yang menjadi latar belakang warna merah. Makna dari kedua warna tersebut tidaklah jelas, namun warna-warna yang bersangkutan adalah warna yang lazim digunakan dalam perabotan tradisional rakyat Nepal. Bendera bagian atas menampilkan simbol matahari dan bulan sabit yang berhimpitan, sementara bendera bagian bawah menampilkan simbol matahari putih bersudut 12. Penggunaan simbol bulan dan matahari menyimbolkan harapan agar Nepal bisa berumur panjang layaknya benda-benda langit tadi. Penggunaan simbol-simbol tadi juga menyimbolkan dinasti-dinasti yang pernah bertahta di Nepal. Next. Yang selanjutnya adalah letak astronomis dari negara Nepal. Negara ini merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan salah satu negara terkurung daratan yang tidak memiliki laut. Nepal juga hanya berbatasan darat dengan dua negara, yaitu Republik Rakyat Cina di sebelah utara dan India di sebelah barat, timur, dan selatan. Nepal yang secara astronomisnya terletak di antara 26 derajat sampai 31 derajat lintang utara dan 80 derajat sampai 89 bujur timur ini berada di kawasan pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya. 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia berada di negara yang banyak dikunjungi oleh para pendaki profesional yang ingin menaklukkan gunung-gunung tertinggi ini. Selanjutnya. Kondisi geografis negara Nepal, meskipun wilayahnya kecil, namun memiliki banyak iklim yang berbeda. Terdapat zona iklim tropis, sedang, tundra, yang ditemui di sabuk terai Nepal, perbukitan tengah, dan pegunungan. Nepal memiliki 6 musim, yaitu musim semi, panas, monsun, gugur, salju, dan berangin. Keenam musim tadi terjadi secara bergantian dengan suhu yang berubah-ubah setiap bulan. Nepal harus Adapun dari kondisi geografis negara Nepal ini, meskipun wilayahnya kecil, namun memiliki banyak iklim yang berbeda. Terdapat zona iklim tropis, sedang, tundra yang ditemui di sabuk terai Nepal, perbukitan di tengah, dan pegunungan. Nah, Nepal ini memiliki 6 musim, yaitu musim semi, musim panas, monsun, gugur, salju, dan berangin. Keenam musim terjadi secara bergantian dengan suhu yang berubah-ubah. Setiap lebar 200 km dengan luas wilayah
147 sampai dengan 181 km persegi. Nah, iklim dari Nepal ini sangat beragam, tergantung kepada ketinggian wilayah dari permukaan laut. Musim panas akan terasa sangat panas di daerah terai dan perbukitan tengah, sementara itu daerah dengan kondisi sejuk dan akan terasa di daerah pegunungan tinggi. Nah, musim dingin ini dengan kondisi sedang dapat dirasakan di bagian selatan dan amat dingin di daerah pegunungan tinggi. Dilanjut kepada Fahmi, persilahkan. Ya, mohon maaf atas koneksinya tadi. Dilanjut saja kepada slide selanjutnya. Ya, untuk demografis dari negara Nepal. Demografis negara Nepal memiliki luas wilayah sebesar 147.181 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 533.941 jiwa pada tahun 2019. Mayoritas penduduk Nepal memeluk agama Hindu, yaitu sebanyak 81,3% berdasarkan sensus Nepal pada tahun 2011. Nepal memiliki sekitar 125 kelompok etnis. 5 etnis terbesarnya adalah etnis Ksatri 16,6%, etnis Brahman Hill 12,2%, etnis Magar 7,1%, etnis Taru 6,6%, dan etnis Tamang 5,8%. Bahasa Nepal merupakan bahasa resmi negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Federal Nepal ini beribu kota yaitu kota Kathmandu. Yuk. Next. Di bidang perekonomian, negara Nepal merupakan salah satu negara terbelakang atau negara yang perekonomiannya itu kurang berkembang. Dan sekitar seperempat penduduknya berada di garis kemiskinan. Pendapatan domestik bruto Nepal berdasarkan paritas daya beli hanya sekitar 71,53 miliar US dollar, dengan pendapatan per kapita penduduknya hanya sebesar 2.500 US dollar. Sekitar 60% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Beberapa komoditas pertanian utama bagi perekonomian Nepal adalah kacang-kacangan, beras, jagung, gandum, tebu, umbi-umbian, jute, susu, dan daging kerbau. Selain produk sektor pertanian, Nepal juga memiliki beberapa industri penting untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, seperti pariwisata yang kita kenal juga dengan pariwisata pendakiannya, karpet, tekstil, jute, gula, rokok, dan semen. Next. Kondisi sosial penduduk Nepal. Kelebihan. Lebih. Kondisi sosial penduduk Nepal yang berdiam di daerah pedesaan berjumlah lebih dari 90% penduduk. Kurang lebih 2/3-nya menempati daerah lembah dan pegunungan di sekitar Kathmandu. Sedangkan selebihnya kira-kira 1/3 lagi mendiami daerah Parai. Penduduk daerah ini dapat dibedakan atas beberapa kelompok etnis, yaitu Indo-Arya dan bangsa Tibet. Terdapat beberapa festival yang masih dilangsungkan sepanjang tahun. Salah satunya festival terbesar yaitu Festival Indra atau Dewa Hujan yang berlangsung selama 1 minggu di musim gugur. Selama masa festival, candi dihias indah dan terdapat berbagai pesta yang diiringi musik dan tarian khas dari negara Nepal. Pendidikan di negara Nepal ini sudah lama didasarkan pada homeschooling atau guru kelas. Sekolah formal pertama yaitu Sekolah Durbar yang didirikan oleh Jung Bahadur Rana pada tahun 1853 diperuntukkan bagi kaum elit. Kelahiran demokrasi Nepal pada tahun 1951 membuka ruang kelas untuk populasi yang lebih beragam. Pendidikan di
di negara Nepal dari sekolah dasar hingga tingkat universitas telah dimodelkan dari awal sistem India, yang pada gilirannya merupakan warisan dari Raja Inggris kuno. Selanjutnya, negara Nepal yang sebelumnya merupakan negara monarki konstitusional ini berubah menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer pada tahun 2008. Setelah pemilihan umum pada April 2008, dengan sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer ini, kepala negaranya adalah presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Dapat dipilih kembali pada periode kedua. Jadi pemilihannya itu 2 periode. Oleh lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan Perdana Menterinya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen Federal. Nepal merupakan satu-satunya negara yang menggunakan bendera dengan bentuk unik, yaitu yang seperti kita tadi tahu, bentuk segitiga siku-siku. Next. Flora dan fauna di negara Nepal, yaitu floranya oak, tanaman pohon oak, rhododendron, anggrek, bambu, maple juga ditemukan di wilayah ini. Sedangkan fauna di negara Nepal yaitu serow, mamalia jenis kambing berukuran sedang dari genus Capricornis, Himalayan tahr atau kambing gunung, goral barking deer atau rusa muncek, babi hutan, burung danfi yang merupakan burung nasional yang indah dan ditemukan di zona beriklim sedang. Next. Selanjutnya itu Human Development Index-nya. Bisa dilihat bahwasanya negara Nepal merupakan salah satu negara berkembang. Nah, untuk pemateri yang selanjutnya yaitu pemateri dari negara India. Kepada pemateri negara India, kami persilakan. Baik, yang selanjutnya itu ada negara India. Nah, nama resmi India itu adalah India dan beribu kotakan New Delhi dengan luas wilayah sekitar 587.588 km persegi, dan bahasa resminya itu ada Hindi dan Inggris sebagai bahasa persatuan. Adapun agama di negara India itu 62,64% itu beragama Hindu dan 11,35% itu beragama non-Hindu atau Islam, Kristen, Buddha, dan Sikh. Bentuk pemerintahan di negara India itu adalah Republik Federal dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan itu Perdana Menteri dan mata uangnya itu rupiah. Next. Nah, makna bendera India itu, bendera India menampilkan warna jingga, putih dan hijau yang tersusun secara horizontal, di mana di bagian tengah bidang berwarna putih itu terdapat simbol lingkaran bergaris-garis. Nah, simbol lingkaran tersebut itu adalah Dharma Cakra yang di mana banyak ditemukan pada pilar-pilar bangunan Kekaisaran Maurya dan kerajaan raksasa yang pernah berdiri di India beberapa abad sebelum Masehi. Terus warna jingga itu menyimbolkan sebuah keberanian dan pengorbanan. Terus 37 warna putih itu menyimbolkan perdamaian dan kebenaran, atau sementara warna hijau itu menyimbolkan sifat atau kesatria dan keyakinan. Nah, untuk letak astronomi atau geografis di negara India itu terletak pada lempeng India, di mana negara ini itu terletak di utara Khatulistiwa, berada di 8 derajat 40 detik sampai 30 derajat 6 detik lintang utara dan 60 derajat 7 detik sampai 90 derajat 25 bujur timur.
Nah, negara India itu negara ke-7 terbesar di dunia dengan luas total 3.287.263 km persegi atau berukuran 3.214 km. Dari utara ke selatan itu mencapai sekitar 2.930 km. Nah, di sebelah selatan itu dibatasi oleh Samudra Hindia, khususnya oleh Laut Arab di barat daya, oleh Laut Lakedewa di selatan, dan Teluk Benggala di tenggara. Dan Sungai Gangga adalah sungai terpanjang di India, di mana Sungai Gangga itu membentuk dataran Indo-Gangga. Nah, perbatasan utara India itu dibatasi oleh sebuah pegunungan Himalaya, di mana negara India itu berbatasan dengan negara Tiongkok, Bhutan, dan Nepal. Nah, batas barat berbatasan dengan negara Pakistan, di sebelah timur juga berbatasan dengan negara Bangladesh. Untuk demografis di negara India itu merupakan suatu negara terdapat terpadat kedua di dunia dengan hampir 1/5 dari populasi dunia. Nah, menurut revisi prospektif populasi di dunia pada tahun 2019, populasinya itu mencapai 1.352.642 jiwa antara tahun 1975 dan 2010, sehingga populasinya itu berlipat ganda menjadi 1,2 miliar atau mencapai angka 1 miliar 38 pada tahun 1998. Terus negara India itu juga diproyeksikan akan melampaui Cina untuk menjadi sebuah negara terpadat di dunia pada tahun 2024, di mana India itu memiliki lebih dari 50% penduduknya di bawah usia 25 dan lebih dari 65% di bawah usia 35. Nah, diharapkan oleh negara India itu pada tahun 2020 usia rata-rata orang India itu akan menjadi 29 tahun jika dibandingkan dengan 37 untuk Cina dan 48 untuk Jepang. Dan pada tahun 2030 itu rasio ketergantungan India harus lebih dari 0,4%. Nah, untuk kondisi sosial negara India, India itu merupakan sebuah negara terpadat penduduknya di dunia, di mana penduduk asli India itu merupakan suku bangsa Indo-Arya atau dengan sebutan suku bangsa Dravida, di mana suku Indo-Arya itu menempati sebuah wilayah utara dan selatan India. Nah, adapun suku Dravida itu menempati wilayah selatan India yang sebagian besar penduduknya itu beragama Hindu dan yang lainnya itu beragama Buddha, Islam, dan Kristen. Negara India juga itu merupakan negara yang paling beragama dan paling beragam secara etnis di dunia dengan beberapa masyarakat dan budayanya yang paling religius, di mana sebuah kebudayaan India itu penuh dengan sinkretisme atau pluralisme budaya. Nah, kebudayaan ini juga terus menyerap adat istiadat atau tradisi dan pemikiran dari penjajah dan migran sambil terus mempertahankan sebuah tradisi yang sudah mapan atau menyebarluaskan sebuah budaya India ke tempat-tempat lain yang ada di Asia. Untuk kondisi ekonomi di negara India, India itu memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang keempat terbesar dalam PPP, di mana negara India itu memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003 dikarenakan populasi yang besar, namun pendapatan per kapita di India berdasarkan PPP hanya 3.262 euro berada pada urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Nah, terus cadangan pertukaran asing India itu sekitar 143 miliar. Ekonomi di negara India itu dulunya itu banyak tergantung dari sektor pertanian. Namun untuk sekarang ini
negara India itu hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Adapun industri penting lainnya itu termasuk sebuah pertambangan, petroleum atau pengasahan berlian, film, tekstil dan lain sebagainya itu kebanyakan memiliki sektor terluas itu memiliki sektor industri India yang berpusat di kota-kota utamanya. Nah, untuk politik pemerintahan di negara India itu memiliki sistem politik India yang bekerja dalam susunan konstitusi negara, di mana India itu merupakan sebuah republik demokratis atau sekuler parlementer, yang di mana presidennya itu adalah kepala negara dan perdana menteri atau kepala pemerintah. Nah, negara-negara bagian itu memiliki pemerintahan yang dilantik sendiri, atau sementara wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan atau union government, meski beberapa di antaranya itu memiliki suatu pemerintahan yang dilantik. Untuk flora dan fauna negara India memiliki beberapa spesies Himalaya Timur seperti pohon willow, kerdil alder, maple, oak, laurel, rhododendron, dan bridge. Dari Himalaya Barat kita dapat menyebutkan seperti Fir, Pinus, cedar Himalaya, Pinus biru, cemara, cemara pelk, dan juniper. Nah, menurut perkiraan angka di India itu lebih dari 500 spesies mamalia itu, lebih dari 200 spesiesnya itu seperti burung dan spesies serangga, reptil, dan total ikan sekitar 30.000. Nah, beberapa mamalia yang mendiami wilayah India ini seperti gajah, singa putih, singa umum, harimau bengal, bison, dan lain sebagainya. Nah, terus demikian juga di negara India juga ada seperti laba-laba idiofoid, belalang, ulat sutra, dan lain sebagainya. Nah, untuk HDI atau Human Development Index negara India itu apabila dilihat dari angka pertumbuhan dan harapan hidupnya itu, Human Development Index negara India itu termasuk kepada negara berkembang. Ya, terima kasih kepada pemateri dari negara India. Untuk selanjutnya yaitu pemateri untuk negara Bhutan. Kepada pemateri negara Bhutan kami persilahkan. Untuk negara Bhutan, saya akan menjelaskan kondisi sosial ekonomi dari negara Bhutan. Nah, adapun dari makna bendera dari negara Bhutan ini, yaitu bendera Bhutan ini menampilkan gambar ular naga yang berwarna putih dengan latar belakang berwarna kuning gelap dan merah dengan garis batas diagonal. Naga ini menyimbolkan suara petir yang terdengar bergema akibat kondisi geografis Bhutan yang bergunung-gunung. Di bagian kaki naga terdapat 42 batu permata yang melambangkan kemakmuran dan kesempurnaan. Warna putih pada naga menyimbolkan kemurnian dan kesetiaan rakyat Bhutan terhadap negaranya. Warna yang kuning ini menyimbolkan kerajaan, sementara warna-warna merah menyimbolkan agama Buddha yang tidak lain merupakan agama mayoritas rakyat Bhutan. Adapun letak astronomis dari negara Bhutan ini adalah negara Asia yang mencakup 38.394,00 km persegi. Nah, ini menjadikan negara Bhutan ini terkecil ke-62 di dunia dan sedikit lebih besar dari Maryland, sekitar setengah ukuran Indiana. Koordinat geografisnya adalah 20 derajat 42 menit sampai dengan 20 derajat 14 menit lintang utara dan 88 derajat 44 menit sampai dengan 92 derajat 07 menit bujur timur.
Nah, negara Bhutan ini berbatasan dengan negara Cina yaitu di bagian utara dan barat laut. Dan negara India ini yaitu di bagian timur selatan dan barat daya. Hanya dengan dua negara itu negara Bhutan berbatasan. Adapun dari kondisi fisik negara Bhutan ini yaitu memiliki kawasan yang terdiri atas busur puncak pegunungan yang terglasialisasikan dengan iklim yang amat dingin pada ketinggian tertinggi. Sebagian besar puncak di utara lebih dari 23.000 kaki, 7.000 mdpl. Titik tertinggi dinyatakan sebagai Kula Kangri pada ketinggian 24.780 kaki atau 7.553 mdpl. Tetapi studi topografi terperinci menyatakan bahwa keseluruhan Kula Kangri ada di Tibet dan pengukuran RRT modern menyatakan bahwa Gangkhar Pensung yaitu istimewa sebagai pegunungan tertinggi yang tidak didaki di dunia, lebih dari 24.835 kaki, yaitu sekitar 7.570 meter. Hutan di kawasan tengah menyediakan sebagian besar produksi hutan di Bhutan. Torsa, Raidak, Sankos, dan Manas ialah sungai-sungai utama di Bhutan mengalir melalui kawasan ini. Sebagian besar penduduk yang tinggal di dataran tinggi tengah. Yang selanjutnya yaitu demografis. Adapun dari demografis negara Bhutan ini yaitu memiliki kepadatan penduduknya yaitu 40 km persegi, yaitu 117 mil persegi, membuat Bhutan ini negara yang paling jarang penduduknya di Asia. Sekitar 20% penduduknya tinggal di wilayah perkotaan yang terdiri atas kota-kota kecil sepanjang lembah tengah dan perbatasan selatan. Persentase ini berkembang pesat karena langkah untuk migrasi perkotaan telah diambil. Kota terbesar ialah Thimphu, ibu kota yang berpenduduk 50.000 daerah. Daerah perkotaan lain berpenduduk padat adalah Paro dan Funstohling. Orang berusia 14 dan yang lebih muda menyusun 39,1%. Sedangkan orang berusia 15 dan 59 menyusun 56,9%. Dan di atas 60 hanya 4%. Negara ini memiliki usia rata-rata 20,4 per tahun. Nah, Bhutan ini memiliki harapan hidup 62,2 tahun, 61 untuk pria dan wanita 64,5. Menurut data terakhir dari Bank Dunia ada 1.070 pria dari setiap 1.000 wanita di negeri ini. Yang selanjutnya yaitu kondisi sosial. Nah, hampir seluruh Bhutan merupakan pedesaan. Sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa kecil yang sangat berpencar. Mereka petani dan pengembala. Di Bhutan hanya terdapat beberapa kota saja, yaitu Thimphu, ibu kota, hanyalah sekumpulan rumah mengelilingi Tashi Chozong, yaitu sebuah benteng tua yang kini ditempati oleh beberapa kantor pemerintah. Di antara orang Bhutan, beberapa kelompok etnis penting diistimewakan, yaitu kelompok dominan adalah Ngalop, kelompok penganut Buddha yang tinggal di bagian barat negeri ini. Budaya mereka berkaitan erat dengan budaya Tibet. Begitupun Sarkop, orang timur yang dikaitkan bagian timur Bhutan, namun secara tradisional mengikuti Nying Mapa dari bentuk Drukpa Kagyu yang resmi dari agama Buddha Tibet. Kedua kelompok itu disebut orang Bhutan. Yang selanjutnya yaitu politik pemerintahan. Sepanjang dasawarsa terakhir, politik Bhutan terjadi dalam kerangka monarki absolut yang berkembang menjadi monarki konstitusional. Pada tahun 1999, Raja keempat Bhutan menciptakan badan 10 anggota yang disebut Lingyi Zongjok
Dewan Menteri, Raja Bhutan adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Lee Zungstok, Dewan Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Pada tahun 2008, Bhutan ini menciptakan sejarah dengan memperkenalkan demokrasi parlementer, sehingga raja berubah dan partai politik kini resmi. Yang selanjutnya yaitu keadaan ekonomi. Sektor industri ini amat minim produksinya, termasuk jenis industri rakyat. Sebagian besar proyek pembangunan seperti konstruksi jalanan bersandar pada buruh kontrak India. Produk pertanian antara lain beras, lombok, produk dari dairy, yak, soba, gers, panenan akar, apel, dan pohon jeruk di ketinggian rendah. Industri lain semen seperti produksi kayu, buah-buahan yang diproses, miras, dan kalsium karbida. Ekspor Bhutan khususnya listrik, kapulaga, gips, kayu, kerajinan tangan, semen, buah, batu mulia, dan rempah-rempah totalnya yaitu 154 miliar US dollar. Barang utama yang diimpor termasuk bahan bakar dan minyak pelumas, gabah mesin, kendaraan, pabrik, dan nasi. Mitra ekspor Bhutan adalah India, terhitung sekitar 87,9% barang ekspornya. Yang selanjutnya yaitu flora dan fauna. Bhutan adalah tujuan sempurna bagi para hortikultura yang antusias karena mengandung lebih dari 60% spesies tanaman umum yang ditemukan di Himalaya Timur. Ini juga menawarkan sekitar 46 spesies rhododendron dan lebih dari 300 jenis tanaman obat. Juniper, magnolia, anggrek, blue fovis atau bunga nasional, edelweiss, gentian, berbagai tanaman obat, Daphne, Gian rhubarb, Venus, dan pohon oak adalah di antara tanaman yang umum ditemukan. Kerajaan ini juga merupakan rumah bagi berbagai macam hewan. Di ketinggian yang lebih tinggi, Anda akan menemukan macan tutul, salju, domba biru, panda merah, takin, marmut, dan rusa kesutri, dan yang lainnya. Adapun dilihat dari Human Development Index ini, negara Bhutan ini merupakan termasuk ke dalam negara berkembang. Mungkin dari pemaparan dari saya dicukupkan, dikembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada materi dari negara Bhutan. Berakhirnya pemaparan materi negara Bhutan ini, berakhir pun pemaparan materi untuk regional negara Asia Selatan. Kami dari kelompok 2 regional Asia Selatan mengucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan yang kami perbuat, mulai dari penulisan dan lain sebagainya. Kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok Asia Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.